Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Giovanni dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2322109 dari kelas PBI 2C. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tata cara bagaimana memandikan jenazah. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu syarat orang yang dapat memandikan jenazah. Tentunya orang yang memandikan jenazah itu harus beragama Islam, berakal, sehat mental, dan balik. Yang kedua, yaitu berniat untuk memandikan jenazah tersebut. Yang ketiga, dapat menutupi aib dari jenazah yang akan dimandikannya. Yang keempat, mengetahui bagaimana tata cara atau hukum dalam memandikan jenazah. Yang kedua, saya akan menjelaskan itu syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, ada sebagian tubuh meski sedikit yang bisa dimandikan. Misalnya jika orang yang meninggal karena kebakaran, maka di tubuhnya memiliki luka bakar atau badannya hangus, itu tidak bisa dimandikan. Yang ketiga yaitu jenazah tidak mati syahid. Yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Yang kelima, jika bayi lahir sudah meninggal, tidak wajib untuk dimandikan jika bayi tersebut baru lahir. Sebelum kita memandikan jenazah, kita harus mengetahui dulu apa niat memandikan jenazah. Untuk jenazah perempuan, kita dapat menggunakan niat nawaitu ghusla adaan maitati lillahi ta'ala. Sedangkan untuk laki-laki, kita dapat menggunakan nawaitu ghusla adaan maiti lillahi ta'ala. Dan di sini saya akan memandikan jenazah perempuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk memandikan jenazah perempuan. Yang pertama yaitu meletakkan jenazah dengan kepala yang agak lebih tinggi. Yang kedua yaitu ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan yang tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosokkan lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, dan celah ketiaknya, dan sela-sela tangannya serta rambutnya. Setelah kita menutup jenazah dengan kain basahan, kita harus membersihkan jenazah dari kotoran-kotoran yang keluar dari lubang-lubangnya maupun dari sela-sela jarinya menggunakan potongan-potongan kain yang 9. Setelah membersihkan giginya dengan lembut, lalu kita mengambil kain baru dan membersihkan lubang hidung sebelah kanannya. Setelah itu kita buang, lalu kita mengambil kain baru lagi untuk membersihkan lubang hidung sebelah kirinya. Setelah lubang hidungnya dibersihkan, kita mengambil kain baru lagi dan membersihkan lubang telinga sebelah kanannya. Lalu kain bekas ini dibuang kembali. Setelah itu kita mengambil kain baru lagi untuk membersihkan lubang telinga sebelah kirinya.
membersihkan mayat dengan potongan kain tadi, kita juga dapat membersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Dengan caranya mengangkat perlahan jenazah, lalu dudukan hingga setengah duduk, lalu menekan-nekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalam perutnya keluar. Contohnya seperti ini. Mengangkat sedikit badan jenazah hingga setengah duduk, lalu menekan-nekan perutnya sehingga kotorannya keluar dari dalam perutnya. Jika seseorang yang meninggal itu adalah ibu hamil yang sedang mengandung dan anaknya pun ikut meninggal dalam perutnya, kita tidak boleh menekan-nekan perut ibunya agar anak yang di dalam perutnya tidak keluar, dan darah-darah yang dalam perutnya tidak mengalir terus sehingga tidak menghambat proses pengkafanan. Setelah kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada mayat tersebut, lalu kita siram dengan air bersih sambil berniat sesuai dengan jenis kelamin mayat tersebut. Dan pada saat ini saya memandikan jenazah perempuan, maka saya akan berniat untuk mayat perempuan. Setelah membaca niat, miringkan jenazah ke sebelah kanan, lalu basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, dan siram lagi dengan air kapur barus. Setelah kita membersihkan bagian sebelah kanan, begitupun sebaliknya itu sebelah kiri. Lalu setelah dibersihkan, jenazah diwudukkan sebagaimana orang berwuduk, dan perlakukanlah jenazah dengan lembut. Setelah itu, jika tetap keluar dari jenazah tersebut kotoran dan mengenai badannya, maka harus dimandikan lagi dan dibuang kotorannya. Tetapi jika keluar kotoran tersebut sudah di atas kafan, tidak perlu dimandikan lagi, cukup hanya dibersihkan saja dan dihilangkan saja najisnya. Setelah itu, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan rambutnya terurai. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu jenazah tersebut dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah yang setelah dimandikan agar tidak membasahi kain kafan. Setelah itu, keringkan jenazah dengan lembut. Miringkan jenazah untuk mengeringkan bagian belakang jenazah. Setelah memandikan jenazah, berikanlah wewangian kepada jenazah sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus maupun air kapur barus. Sekian yang dapat saya sampaikan tata cara bagaimana memandikan jenazah perempuan. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.